Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nurul di Matematika Bisa. Teman-teman level 5, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pengurangan pecahan bagian pertama. Seperti biasa, sebelum kita belajar, silahkan kalian berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini menambah kefahaman dan membawa keberkahan. Oke, teman-teman sudah siap? Kita mulai belajar pengurangan pecahan dari mengurangkan dua pecahan biasa. Ada pengurangan pecahan berpenyebut sama, kemudian pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Kalau berpenyebut sama, caranya sama seperti ketika kalian menjumlahkan dua pecahan berpenyebut sama. Contohnya, 5/7 dikurang 3/7. Hanya tinggal mengurangkan 5 dengan 3. Pembilangnya yang kita kurangkan, tapi penyebutnya tetap ya. Jadi hasilnya adalah 2/7. Mudah kan ya untuk mengurangkan pecahan berpenyebut sama? Nah, sekarang bagaimana mengurangkan pecahan berpenyebut berbeda? Ada dua cara yang digunakan. Yang pertama menggunakan KPK, dan yang kedua menggunakan kali silang. Oke? Dua cara ini sudah kalian pelajari pada penjumlahan pecahan yang lalu. Intinya sama, hanya jumlah atau tambah diganti dengan kurang. Baik, kita pelajari di slide berikutnya. Sekarang kita mengurangkan pecahan berpenyebut berbeda. Ada dua cara yang bisa digunakan, bisa dengan KPK atau kali silang. Kita bahas satu persatu ya, dimulai dari mengurangkan pecahan menggunakan KPK. Berarti kita harus cari dulu KPK dari 7 dan 5. Berapakah teman-teman KPK dari 7 dan 5? Ya, adalah 35. Berarti 5/7, 7-nya kita kalikan 5, ya kan, supaya jadi 35. Bawah kali 5, atas kali 5. Lalu 2/5, 5-nya dikali 7. Bawah kali 7, atas kali 7. Jadi berapa nih? 5 kali 5, 25/35. Dikurang 2 kali 7 adalah 14/35. Berapakah 25 dikurangi 14? 11/35. Apakah 11/35 bisa disederhanakan? Tidak, karena sudah yang paling sederhana. Baik, selanjutnya kita akan mencari pengurangan pecahan biasa menggunakan kali silang. Sama seperti pada penjumlahan, hanya saja tandanya kurang. Ya, berarti A kali M ya dikurang B kali N dibagi N kali M, dibagi bawah kali bawah, begitu caranya. Baik, contoh. Berapakah 1/2 dikurang 2/5? Kita silangkan 1 dengan 5, dikurang 2 kali 2, dibagi 2 kali 5. Begitu kan ya? Kita tulis di sini, 1 kali 5 dikurang 2 kali 2, dibagi 2 kali 5. Sama dengan 1 kali 5 adalah 5 ya. Ya, kita hapus dulu. 5 dikurang 2 kali 2, 4, dibagi 10. Jawabannya sangat sederhana, 1/10. Nah, udah selesai. Baik, untuk lebih memahami materi ini, Ibu berikan contoh yang lain. Berapakah 9/12 dikurang 1/2? Kalian boleh menggunakan cara KPK atau menggunakan kali silang. Di soal ini Bu akan menggunakan KPK. KPK dari 12 dan 2. Berapakah? Iya, 12 ya. Berarti angka yang ini 9/12-nya tetap, sedangkan angka 1/2 kita ubah menjadi penyebutnya 12. 2 supaya jadi 12 dikali 6. Bawah dikali 6, atasnya juga dikali 6. Begitu kan ya? Jadi berapa ini? Sama dengan 9/12 dikurang 1 kali 6, 6/12. 9 dikurang 6 adalah 3/12. Apakah bisa disederhanakan? Ya, bisa dibagi 3. Atas bagi 3, bawah bagi 3. 3 bagi 3, 1, 12 bagi 3, 4. Ya, jawabannya adalah 1/4.
Contoh berikutnya, berapakah 2/3 dikurang 1/7? Karena angkanya masih kecil, maka menggunakan cara pertama KPK atau cara kali silang akan sama mudahnya. Di soal ini Ibu akan menggunakan kali silang ya. Berarti Ibu akan menyilangkan 2 kali 7 dikurang 1 kali 3 dibagi 3 kali 7. Begitu kan ya? Ya, begini kan kalau dipakai garis 2 kali 7. Ini dikurang 1 kali 3 dibagi 3 kali 7 gitu kan ya. Oke, 2 kali 7 14 dikurang 3 dibagi 21. 14 dikurang 3 11/21. Apakah 11/21 bisa disederhanakan? Tidak, berarti ini sudah selesai karena sudah paling sederhana. Ya, contoh berikutnya lagi. Berapakah 2/5 dikurang 1/8? Ibu kembali akan menggunakan kali silang, berarti harus dikalikan 2 dikali 8, ya, dikurang 1 kali 5 dibagi 5 kali 8. Kalau ditulis begitu kan ya? 16 dikurang 5 dibagi 40 sama dengan 11/40. Apakah 11/40 bisa disederhanakan? Dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa. Sepertinya sudah paling sederhana ya. Berarti jawabannya adalah 11/40. Nah, yang ini kita akan belajar pengurangan 2 pecahan campuran. Sama seperti pada penjumlahan, pengurangan pecahan campuran berarti kita pisahkan dulu angka bulatnya. 5 dengan 2 kita pisahkan dulu, disimpan. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, kalau penjumlahan kan tandanya tambah ya, kalau ini tandanya kurang. Oke, setelah itu baru kita kerjakan bagian pecahan biasanya. 3/4 dikurang 1/5. Di sini Ibu akan menggunakan kali silang. Ya, 3 kali 5 sama dengan 15. Ya kan, dikali begini kan. Dikurang 1 kali 4 itu 4, dibagi 4 kali 5 itu 20, sama dengan 11/20. Apakah 11/20 sudah paling sederhana? Ya sudah. Jangan lupa setelah itu gabungkan antara angka bulat yang tadi kita pisahkan dengan pecahannya. Oke, jadi sama dengan 3 ditambah 11/20 sama dengan 3 11/20. Cukup mudah ya, Ibu yakin kalian akan gampang mengerjakannya. Bagaimana dengan contoh yang ini? Hitunglah 18/5/7 dikurang 4/7. Wah, mudah sekali karena penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dikurangkan saja pembilangnya ya kan. 5 dikurangi 4, 1. Bulatnya juga dikurangi bulat. 18 dikurangi 4. Berapakah 18 dikurangi 4? Adalah 14. Pecahannya 1/7. Mudah sekali ya teman-teman ya. Berikutnya, berapakah 12/7/9 dikurang 43/12? Sama seperti sebelumnya, kita pisahkan dulu angka bulatnya. Supaya apa? Supaya angkanya tidak terlalu besar ketika menghitungnya. 12 dikurangi 4 adalah 8. Simpan dulu angka 8, sekarang kita kerjakan bagian pecahan biasanya. 7/9 dikurang 3/12. Sepertinya angkanya besar, tapi 3/12 bisa loh disederhanakan dulu teman-teman. Ya, sekarang kita sederhanakan saja dulu 3/12. Dibagi berapa ya kira-kira? Dibagi 3 ya? Ya, menjadi 1/4. Oke, 3/12 kita ubah menjadi 1/4. Apakah boleh? Boleh. Supaya menghitungnya tidak terlalu besar ya. Nah, jadi 3/12 disederhanakan dulu baru dihitung. Baik, kita kalikan silang sekarang. 7 kali 4 adalah 28 dikurang 1 kali 9 adalah 9 dibagi 9 kali 4. Berapakah? 36. Berapakah 28 dikurang 9? 19/36. 19/36 apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak, sudah paling sederhana ya.
Oke, terakhir jangan lupa menyatukan antara angka bulat yang tadi disimpan dengan pecahan yang sudah dikerjakan. 8 ditambah 19 per 36 berarti 8. 19 per 36. Ini ya hasil akhirnya. Sekarang kita belajar pengurangan pecahan biasa dari bilangan asli. Contoh, hitunglah 10 dikurang 1 per 3. Manakah bilangan asli? Bilangan asli itu yang ini. 10 kita ubah menjadi 9 plus 1. Nah gitu ya. Ya. Jadi kalau ketemu bilangan asli 12 berubah menjadi 11 plus 1. Seandainya bilangan aslinya 15 berubah menjadi 14 plus 1. Kalau bilangan aslinya 22 berubah menjadi 21 plus 1. Kalau 35 benar 34 plus 1. Begitu ya teman-teman ya. Baik, lalu satunya pada bilangan asli ini kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya mengikuti penyebut pecahan di belakangnya. Karena ini dikurang 1 per 3, berarti penyebut di belakangnya adalah 3, berarti 1 ini berubah menjadi 3 per 3. Andaikan penyebut di belakangnya ini jadi 5, berarti 1 ini berubah jadi berapa? Jadi 5 per 5. Begitu ya teman-teman. Kalau penyebut di belakangnya 7, berarti satunya berubah menjadi 7 per 7. Begitu ya, bisa dipahami? Baik, sekarang kita lanjutkan. Berarti soal ini bisa kita tulis dengan 9 plus 1 dikurang 1 per 3. Nah, boleh dikurung supaya kelihatan berbeda. 9 plus 1, satunya kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya mengikuti penyebut pecahan di belakangnya. 3 per 3 dikurang 1 per 3. Nah, 9 ditambah 3 per 3. Boleh ditulis begini, 9 3 per 3 dikurang 1 per 3. Nah, 9-nya tetap, 3 dikurang 1 adalah 2 per 3. Nah, gampang sekali ya. Jadi itu sudah ketemu jawabannya, 9 2 per 3. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Berapakah 15 dikurang 2? 4 per 9. Nah, kita satukan dulu 15 dengan 2. Tandanya kurang. Berapakah 15 dikurang 2? Iya, 15 dikurang 2 sama dengan 13. Maka soal ini bisa kita tulis menjadi 13 dikurang 4 per 9. Nah, karena angka bulatnya sudah kita satukan. Sama seperti yang tadi, 13-nya diubah menjadi berapa? 12 plus 1, ya kan? 12 plus 1. Lalu satunya diubah menjadi berapa? Satunya mengikuti penyebut yang di belakangnya. Jadi 1 ini kita ubah menjadi 9 per 9. Kenapa enggak 2 per 3? Apa 3 per 3? Kan penyebutnya 9 bukan 3. Nah, kalau mau sederhana bisa kita tulis begini. 12 9 per 9 dikurang 4 per 9. Gampang kan ya? 12 5 per 9. Apakah sudah paling sederhana? Sudah, karena sudah tidak bisa dikecilin lagi. Dan video pembelajaran dari Bu Nurul semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.